Ada enggak? 0 kan? Tegangannya 0. Tegangan 0 itu berarti hambatan dalamnya berapa? 0 juga kan? Paham? Nah, ini ketemu kan? Terkonfirmasi di sini kan? Makin besar ID-nya, resistansi AC-nya makin kecil, maka tegangan AC-nya makin kecil. Itu ya, paham ya? Oke, latihan. Ini untuk rangkaian dioda tunjukkan buat 21. Hitung resistansi AC dengan nilai R berikut ini. Jadi kalau kita lihat gambarnya di sini, ini ada R. Oke, ada R dan dioda di situ. Kita karena rangkaiannya di atas ya, maka kita angen-angen aja, kita hafalkan, kita bayangkan saja tadi rangkaiannya. Besarnya arus yang melalui rangkaian itu besarnya adalah tegangan sumber DC dikurangin 0,7 dibagi R. Betul? Ya. Loh Pak, tegangan AC-nya di mana? Nggak perlu dihitung karena kita analisanya analisa DC ya. Oke ya. Jadi kita analisa DC dulu. Ini I-nya gede, V-nya juga harus gede. Oke. Tegangan DC-nya apabila 10 volt, resistornya adalah 10 kilo ohm, maka dia 0,93 miliampere. Jika ID-nya dimasukkan saja itu parameter-parameter yang ada di dalam soal, 10 volt dikurangi 0,7 dibagi 5 kilo, 1,86 miliampere. 1 kilo 9,3 miliampere. Ya kita garis bawain di sini, makin besar R-nya, makin kecil arusnya tentunya. Oke, masuk akal. Jadi R-nya kalau makin kecil, arusnya paling tinggi di sini, 9,3 miliampere. Maka resistansi AC-nya, lihat itu, mana resistansi AC yang paling tinggi? Resistansi AC yang paling tinggi yang mana? 0,93 miliampere di situ ya, pada saat I-nya adalah 0,93, berbanding terbalik tadi Masnya ngomong ya. Jadi kalau kepingin kita bias AC, AC-nya muncul di dioda, maka arus biasnya harus jangan besar-besar. Kalau makin besar, arus bias DC-nya makin kecil, nggak nampak itu AC-nya di sana. Oke, paham? Bisa dipahami sampai sini? Oke ya. Kalau kita ngomong sekarang ke transistor, maka kalau transistornya itu NPN, ya tentunya kalau itu jenisnya PNP tinggal menyesuaikan saja alur berpikirnya. Jadi kalau kita NPN nih, emitter basisnya itu adalah dioda dioda apa namanya dari basis ke emitter maksudnya. Ya, adalah bias maju, maka transistor juga akan bertindak sebagai resistansi AC yang kecil. Cara menghitungnya sama, 25 milivolt dibagi dengan IE. Oke ya. Jadi arus yang IE-nya bukan arus basisnya, arus yang emiternya. Itu adalah resistansi AC pada transistor. Lebih spesifik lagi pada sambungan NP atau PN dari kaki basis emiternya. Oke. Kalau rangkaian itu mana ini ya? Ya, ketika menganalisis penguat common emitter merupakan hal umum pada prakteknya untuk merepresentasikan dioda sebagai resistansi kecil. Dengan melakukan ini, rangkaian ekuivalen analisis pada gambar 23. Jadi, mana ini rangkaian? Oh, rangkaiannya belum tak gambar. Ya, nanti saya lengkapin ya. Jadi kalau BJT NPN itu kelihatan ini. Ini ada resistor E-nya. Ya, resistor tadi kalau di dioda resistor AC-nya. Jadi ini ada basis, kemudian
RE. Dan kolektor itu adalah sebagai sumber arus, kemudian kalau di sana rangkaian aslinya, ini nanti akan saya revisi tentunya rangkaian ekuivalennya ini ya nanti akan saya gambarkan. Ya ini tentunya. Jadi kalau ada analisa AC, nanti tentunya harus gambarnya lengkap. Ya, itu ada elemen AC-nya di sini, RE. Oke. Kita lihat gambar 24. Mana gambar 24? Nah, ini. Gambar 24 itu menunjukkan penguat common emitter. Ya, di dalam tulisannya perhatikan kapasitor C-in dan CE. C-in itu adalah kapasitor kopling. Ya, memasangkan sumber tekanan AC ke basis transistor. Ya, hambatan internal sumber tegangan diabaikan, ya, karena kapasitas karena C-in itu memblokir DC. CE disebut kapasitor pintas, ya, atau bypass. Jalur impedansi rendah untuk sinyal AC antara terminal emitor dan ground. Oke, kita pahami dulu sebentar di sini. Oke. Nah, ini namanya kalau yang di sini yang kapasitor yang fungsinya hanya meneruskan sinyal AC saja itu disebut kapasitor kopling. Kapasitor yang ya menggroundkan, menshortkan, menghubung pintaskan AC ya itu namanya kapasitor bypass. Itu CE ini adalah kapasitor bypass, C-in adalah kapasitor kopling. Oke. Kenapa kok demikian? C-in ini kok C itu prinsip berpikirnya gimana? C itu kalau dialiri sinyal DC dia seperti apa? Kalau dialiri sinyal AC dia seperti apa? Gimana? Rumusnya impedansi. Impedansi itu kayak apa itu resistornya. Jadi kapasitor itu mempunyai resistansi yang disebut impedansi. Ya, cara menghitung resistansi kapasitor itu gimana? Berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan frekuensi? Berbanding lurus, Pak. Nah, kalau berbanding lurus, maka apabila kapasitornya dialiri dengan sinyal yang frekuensinya tinggi, maka impedansinya tinggi. Seperti itu berarti kalau berbanding lurus. Ya, berbanding terbalik. Yang berbanding lurus itu adalah induktor. Ya, kalau kapasitor ingat berbanding terbalik dengan frekuensi sinyal yang mengalirinya. Artinya apa? Kalau kapasitor itu frekuensinya tinggi, maka impedansi kapasitor seperti apa? Rendah. Atau misalnya tingginya itu tak terhingga, maka kapasitornya apa? Nol atau hubung singkat. Paham? Ya, kalau impedansinya rendah Paham. atau nol itu hubung singkat. Sehingga di sini bisa kita pahamin kalau kaitannya tadi dengan sinyal AC sama sinyal DC. Kalau sinyal DC frekuensinya berapa? Hah? Sinyal DC itu frekuensinya berapa? Kan nol, nol ya. Kalau dalam perhitungan nol. Oke, tadi ngomongnya nol itu berarti apa? Rendah. Nol dalam hal ini lawannya tak terhingga. Oke, kalau nol itu rendah, kapasitor itu mempunyai impedansinya tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau impedansinya tinggi, arus yang mengalirnya bisa masuk nggak? Tidak bisa, ya. Paham ya? Jadi kapasitor itu nggak mau kalau dialiri sinyal DC.
DC. Maunya, kenapa? Memblok DC, betul. Ya, kapasitor itu memblok DC. Ya, makin besar nilai kapasitansinya, ya nilai bloknya makin tinggi. Jadi kalau kapasitornya gede banget, itu sinyal DC nggak mau, itu nggak mau masuk sana. Paham? Kan rumusnya seperdua pi FC kan? Frekuensinya tinggi, kapasitornya juga tinggi. Kalau nilai kapasitor misalnya 10 milifarad itu udah nggak mau masuk itu sinyal DC ya. Iya betul, lihat ini gambarnya ya. Dia nggak mau ada sinyal DC masuk ke B nih dari sisi kiri sini. Paham? Jadi yang masuk ini hanya sinyal AC, yaitu VIN-nya ini. Ini adalah untuk menggaransi bahwa tidak ada noise sinyal DC yang masuk ke sini dari C-in ke B. Nggak boleh. Yang boleh hanya 10 milivolt VIN AC ini. Paham? Paham. Oke. Kemudian yang ini CE ini. Kenapa kok ini di namanya apa? Kapasitor apa ini? Kalau ini kopling, kalau ini bypass. Artinya apa? Sinyal AC yang keluar di emitter sini itu nggak boleh masuk RE, ya. Dia ke sini karena impedansinya rendah, ya. Kalau pilih jalan tol sama jalan kota, pilih mana kamu? Jalan macet sama jalan tol? Pilih jalan tol toh? Ya ini bypass namanya bypass, atau kalau apa itu, kalau eh, jalan tol itu bypass ya. Apa itu, eh, apa itu, highway. Highway itu orang akan cenderung yang cepat ke sini. Jadi sinyal AC yang ada di titik E ini nggak mau ke RE di sini karena dia memilih ke kapasitor ini karena lebih enak, lebih lancar, ya, karena impedansinya rendah, dia masuk ke sini. Sehingga apa tujuannya? Elemen yang mempengaruhi tegangan dan arus di resistor E 240 ohm ini nggak boleh ada sinyal AC-nya. Paham? Maksudnya itu. Oke, ya. Rangkaian itu kita lihat keterangannya di sini. Ya, itu saya menjelaskannya ini. Ya, sumber tegangan AC VIN yang menggerakkan basis transistor menghasilkan variasi sinusoidal dalam arus basis IB. Hal ini pada gilirannya memberikan variasi pada arus kolektor IC. Perhatikan gambar 24 bahwa tegangan basis AC berada pada sumbu DC yang sebenarnya adalah tegangan basis DC ke ground. Perhatikan juga bahwa kapasitor bypass CE membuat tegangan sinyal AC menjadi nol pada terminal emitor. CE dan RE pada akhirnya memiliki berfungsi sebagai konstanta waktu, ya. Maksudnya itu sebagai filter, ya. Seberapa besar AC yang dibypasskan, seberapa frekuensinya yang seberapa besar. Yang berikutnya, ketika tegangan sinyal AC yang menggerakkan basis menjadi positif, bias maju untuk transistor meningkat. Hal ini menyebabkan arus basis IB dan arus kolektor meningkat. Ya, kita bisa pahami pada saat sinyal siklusnya naik positif, ya, pada saat siklusnya naik begini, ya, naik, maka arus yang ada di basis ini juga naik. Kalau kita ngomong beta, arus basis naik, arus IC juga arus IC ini juga naik. Kan gitu ya? Ya, maksudnya itu. Ya, woi, jadi perlu saya hapus dulu ini. Oke.
Dengan ya, pada saat demikian juga ketika sinyal tegangan AC yang menggerakkan basis menjadi negatif, bias maju untuk transistor menurun. Kalau Anda tadi paham dioda tadi, pasti tahu yang ini. Menyebabkan IB dan IC juga menurun. Kalau Anda paham materi yang pertama, hubungan antara IB dan IC dipengaruhi oleh beta. Ya. Kapasitor pintas atau kapasitor bypass emitter menahan emitter tetap konstan DC ya supaya DC. Seperti tunjukkan gambar 24 ya. Ya. Dengan demikian ketika tegangan basis bervariasi dan tegangan emitter dijaga konstan, perubahan langsung melintasi sambungan basis emitter transistor. Jadi kalau itu saya gambarkan garis bebannya ya. Titik Q-nya di sini, ini adalah IC saturasinya, di sini adalah VCE cut off-nya, ini adalah tegangan yang mengalir V-in, ya. Ini bisa kita lihat output-nya seperti ini. Output-nya kalau ini kita ukur di emitter, jadi terbalik ya, fasenya terbalik. Ya, ini arus basisnya sesuai dengan sefasa dengan inputnya. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah penguatan AC ya. Kalau kita materi yang pertama itu ada beta ya, yang dimaksud pada materi pertama itu adalah beta DC. Ya, kalau transistornya itu dioperasikan untuk AC juga, transistor itu punya spesifikasi juga beta AC, yaitu penguatan arus basis menjadi arus kolektor ya, faktor penguatannya disebut beta AC. Nah, kadangkala ada yang menulis ya, ada yang menulis HFE gini ya. Kalau Anda lihat datasheet ada yang menulis begini ya. Ini, kemudian ada yang menulis begini. Supaya tahu aja Anda. Nah, gini. Artinya apa? Yang ini itu apa kira-kira? Beta DC atau beta AC? Yang hanya kecil beta AC apa beta DC? AC ya, tahu ya pada prinsipnya kalau hurufnya kecil, simbol-simbol itu kita semuanya sudah sepakat bahwa itu AC. Ya, oke. Ya ada yang pakai HFE, ada yang pakai beta. Ya, untuk materi ini ya dan beberapa buku yang mungkin ada di internet atau di perpustakaan itu ada yang juga pakai beta seperti saya ini. Oke. Iya tuh beta AC itu adalah rasio antara arus kolektor, ini arus AC ya, I-nya kecil, dan arus basis AC, IB ya, I-nya kecil juga. Itu disebutnya beta AC. Sama seperti beta DC, cara menghitungnya arus AC pada kolektor dibagi dengan arus basis pada arus AC pada basis. Tentunya ini nggak perlu dihitung ya. Yang perlu kita hitung itu adalah IC-nya pada kenyataannya. Beta AC-nya itu diberikan oleh pabrikan ya. Jadi transistor tergantung transistor yang kita pilih nanti beta AC-nya mau berapa gitu ya. Makin besar beta AC-nya, transistornya biasanya makin mahal ya. Itu disebut transistor daya kalau betanya yang besar-besar itu ya. Ya. Oke, sampai di sini. Oh, sebentar, saya tuntaskan. Pada umumnya, ya penguatan AC, beta AC dan penguatan DC, beta DC memiliki nilai yang hampir sama. Nih ya, gambar 25 menunjukkan bagaimana titik operasi Q bergerak ke atas dan ke bawah garis beban DC dengan perubahan IB dan IC. Untuk operasi sinyal kecil hanya sebagian kecil garis beban DC yang digunakan. Oke ya, jadi beta AC dan beta DC memiliki nilai yang hampir
Sama. Jadi untuk urusan praktis ya, untuk urusan praktis biasanya kita menganggap beta AC sama beta DC-nya sama. HFE huruf besar sama HFE huruf kecilnya sama. Biasanya kita begitu praktisnya ya, karena tidak terlalu berbeda jauh. Oke, sekarang kita cara menghitung analisa DC ya, parameter nilai-nilai DC. Gambar 24, tetap gambar 24 yang tadi ini kita lihat gambar 24-nya ini. Nah, di sini ada R1, di sini ada R2, di sini ada RC, di sini ada RE. Ya. Menghitung tegangan pada basis. Ya. Nah, ingat ya, triknya ya. Kalau kita menganalisa DC, maka semua parameter AC-nya itu kita hiraukan. Paham? Apa, Dek? Kalau kita menganalisa DC, parameter AC-nya kita hiraukan. Kalau kita menganalisa AC, parameter DC-nya kita hiraukan. Kebalikannya begitu. Jadi nanti ujung-ujungnya superposisi analisa AC dan DC. Oke, kalau DC-nya kita hiraukan, maka bagian ini nggak ada nih. V-in sama C ini nggak ada. Kalau kita ngomong analisa DC, ini nggak ada. Sehingga tegangan di B ini kalau DC ya, yaitu pembagi tegangan biasa antara 15 volt dengan R1 dan R2 di sini. Berarti R2 tegangan basisnya, tegangan di titik B itu adalah R2 dibagi dengan R2 tambah R1 dikalikan tegangan ini. Itu adalah tegangan B-nya. Paham? Oke. Tegangan kaki emitter ya sama. Jadi kalau ini adalah tegangan B-nya, maka DC-nya, kapasitor ini hiraukan aja. Ini karena ini adalah untuk lintasan AC, jadi nggak perlu ya. Ya. Kapasitor tegangan ini, tegangan B, dikurangi tegangan BE, itu adalah sama dengan tegangan RE. Ya, itu. Nah, ini. Oh, sorry, tegangan VE ya. Kan tegangan VRE ya sama dengan tegangan VE-nya. Sama ya. Oke, itu adalah VE-nya. Adalah 1,8 volt. 2,5 volt adalah dari pembagi tegangan. 0,7 itu ya perlu dicatat. Kalau nggak ada keterangan apa-apa di dalam soal nanti atau gambar itu nggak ada keterangan tambahan, transistornya apa, begitu, maka asumsi yang harus dipegang secara default ya, secara otomatis ya, kita mengasumsikan transistornya adalah transistor silikon. Maka 0,7 sering kita pakai di dalam contoh-contoh soal. Ya. Kecuali ada keterangan khusus ya, transistornya VBE-nya berapa gitu. Kalau itu diketahui, maka gunakan VBE yang diketahui tersebut. Kalau tidak diketahui, maka asumsi yang harus dipegang, transistornya dianggapnya adalah transistor silikon. Oke, paham ya? Harus pada emitter, ya tentunya harus gampang ya. Kalau tegangannya ini sudah tahu, tegangan di sini tahu, maka ada resistansi, arus yang ada di sini ya tegangan dibagi resistansi. Mudah itu saya kira. Ya, Anda rangkaian listriknya sudah jago, ketemu 7,5 miliampere. Ya, aproksimasi yang kedua, ya. Yang pertama aproksimasinya apa? 0,7 kita aproksimasi. Kalau nggak ada keterangan pakai 0,7. Ya, kalau ada keterangan pakai yang ada di keterangan. Aproksimasi yang kedua, kita selalu menganggap IC itu
sama dengan atau mendekati IE. Ya, di materi yang pertama sudah bisa dibuktikan bahwa IC itu bisa dikatakan sama dengan IE di buku yang pertama, bab yang pertama. Oke, jadi itu yang dipegang. Satu, kalau nggak ada keterangan BE-nya 0,7. Aproksimasi kalau nggak ada keterangan permintaan secara khusus menghitung IC-nya secara presisi, maka yang digunakan aproksimasinya, yaitu IC sama dengan IE. Paham? Ya, kalau IC sama dengan IE, maka tegangan kolektor, mana ini tegangan di C ini, itu adalah tegangan 15 volt ditambah tegangan RC ditambah tegangan C, itu adalah satu loop ya. Tuh, maka tegangan di C ini, C itu adalah dari titik C ke ground ya. Ya, dari titik C ke ground. Maka tegangannya itu adalah 15 volt dikurangi arus yang mengalir di sini. C adalah 15 volt dikurangi IC kalikan RC. Mudah itu. Ya, ini 7,5 volt ya. Ya, kemudian yang terakhir yang perlu dicari secara umum biasanya ditanyakan adalah VCE. Ya. Kalau VC itu tegangan di kolektor sampai ke ground, maka VCE itu adalah bagian dari itu ya, hanya segini saja ya tegangan ini. Padahal kita tahu tadi VE-nya ada, maka VCE-nya itu adalah bisa kita cari VCE-nya itu adalah VC dikurangin VE ya. Nah, ini VCE-nya adalah VC dikurangi apa namanya? Itu VE-nya. VE-nya tadi berapa sih? 1,8. Ya, VC-nya 7,5 dikurangi 1,8 ya hasilnya sama, mungkin ini 5,7. Atau VCE itu adalah VCC dikurangin IC kalikan RC tambah RE. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Oke, sip. Bentar ya. Oke. Analisa berikutnya biasanya secara lengkap ya kita harus bisa menggambar grafik VBE versus IE ya. Jadi gambar 26 menunjukkan grafik IE versus VBE basis emitor ya. Jadi kalau kita lihat gambar 26, gambar 26-nya ini ya. Tadi kita tahu ya di sini ya kita harus bisa menggambar ini ya. Ini ID itu adalah arus apa ya bias diodanya basis emitor ya. Ya, itu gambarnya. Kita lihat bagaimana cara menggambarkan itu. Ada beberapa parameter yang harus kita tahu supaya bisa gambar itu ya. Perhatikan variasi sinusoidal pada VBE dan IE. Ketika V in adalah 0, VBE-nya 0,7 volt dan IE-nya adalah 7,5 miliampere. Ketika VBE-nya dinaikkan menjadi 0,705 oleh sumber AC, IE meningkat menjadi 9 milivolt. Oke, 9 miliampere. Demikian juga ketika sumber AC menurun, VBE menjadi 0,695. Ya, IE-nya berkurang menjadi 6 miliampere. Oke. Pada saat IC-nya 9 miliampere, VC-nya sama dengan 15 volt dikurangi 9 miliampere kalikan 1 kilo ohm 6 volt. Jadi ini gambar ini ya keterangan itu bisa Anda lebih teliti lagi untuk mengerti ya
pelan-pelan bacanya, gitu ya. Maksudnya apa? Ya, di situ arusnya berapa sih? Arusnya V in berapa ini adalah 10 ya milivolt. Ya, kita lihat di sini IE-nya ketemunya berapa itu tadi? 7,5 miliampere. VBE dan IE. Ketika V in-nya adalah 0, VBE-nya 0,7 V in. Saya sering bolak-balik begini, nanti pusing kamu ya. Ya, ada pahamin ini, saya kira mudah untuk bisa memahami ini. Ya, yang penting sekarang ini saya jelaskan penguatan tegangannya. Ya, penguatan tegangan itu harus ada juga salah satu parameter biasanya yang harus dicari. Ya. Perhatikan bagaimana tegangan AC yang sangat kecil sebesar 10 milivolt, puncak positif ke puncak negatif, ya, itu antara 0,705 sampai 0,695. Jadi 0,705 mana tadi? 10 milivolt. Ya di grafiknya tadi ya. Nah, ini 0,695, 0,705 itu ya. 0,7 adalah titik tengahnya. Ya, pergerakan ini karena ada 10 milivolt tambahan di VBE-nya. Perhatikan itu tegangannya kecil melintasi menghasilkan perubahan yang sangat besar pada arus kolektor. Arus kolektornya mana? Ini IE, ini arus kolektornya, IE-nya. Ya, tegangannya kecil aja arus kolektornya besar ini perubahannya ya. Berayunnya begini. Ya, itu yang kita manfaatkan nanti. Ayunnya kecil di sini menghasilkan output yang arus yang gede. Itu prinsipnya penguat itu. Hal ini pada gilirannya menghasilkan perubahan yang sangat besar pada tegangan AC di kolektor. Karena arus AC-nya ini besar, ya, maka kalau dipasang R di sana, ada resistansinya, maka ayunan tegangannya juga pasti ikut besar juga. Ya, untuk rangkaian gambar 24, tegangan output memiliki nilai puncak 9 volt sampai 6 volt. 9 voltnya puncaknya sini, 6 voltnya sini. Ya, tegangan outputnya memiliki nilai puncak itu. Ya, atau dapat dinotasikan dengan 3 VPP ya. Apa bedanya 9 sama 6 di sini sama 3 VPP? Sama enggak artinya? Sama ya. Jadi antara 9 sampai 6 itu selisihnya adalah 3 volt ya. Itu kalau ini PP itu artinya peak to peak. Kebetulan sama huruf awalnya dengan terjemahannya puncak ke puncak. Jadi puncak ke puncak, peak to peak sama P-nya depannya. Ya nggak masalah. Jadi PP, VPP puncak ke puncak boleh, peak to peak boleh. Tegangan input adalah ini 0,705 atau 10 mili VPP. Rasio tegangan outputnya Vout terhadap tegangan input disebut penguatan tegangan. Ya, ini gini. Rasio antara tegangan output terhadap tegangan input itu disebutnya penguat tegangan. Jadi outputnya dibagi dengan inputnya itu disebut penguatannya. Ya, berapakah penguatannya? Karena outputnya tadi 3 VPP, ini 10 milivolt. Hati-hati terhadap satuan. Jangan 0,3. Di sini simbolnya M. Mengartikan apa? Mili. Oke. Berarti yang di atas V ini jadikan mili juga. Supaya mili sama mili coret. Kalau 3 volt berarti berapa milivolt? 3.000. 3.000 dibagi 10, 300. V-nya coret-coret. Tinggal rasio penguatan tegangan tidak mempunyai satuan. Ya, 300 begitu ya. Tidak ada satuan, cuma angka saja. Karena volt dibagi volt.
hilang udah. Oke. Oke, sampai di mana nih? Nah, perhatikan satu lagi pada gambar 26. Gambar 26-nya mana nih? Oke. VBE memiliki nilai 0,7 ketika VE 0. Ini benar, tetapi harus ditunjukkan bahwa rangkaian pada gambar 24 tegangan VE sangat kokoh pada 1,8 volt. Karena ada kapasitor pintas bypass kapasitor emitor CE. Nilai tegangan VB bervariasi kurang lebih 5 mV di atas dan di bawah tegangan basis DC VB 2,5 volt. VB 2,5 volt itu adalah hasil dari pembagi tegangan, terus kemudian variasi ini adalah hasil dari input yang di kopling oleh kapasitor input. Dia nambahnya adalah 5 mV ke atas plus 2,5, 5 volt main ditambah 2,5. Jadi berayunnya ini adalah titik tengah ayunan. Ini adalah variasi ayunan karena tegangan AC-nya. Untuk memberikan variasi bias maju pada transistor, variasi VBE menghasilkan arus kolektor IC juga yang bervariasi juga tentunya. Oke, latihan. Rangkaian penguat common emitter diberi tegangan Vin sama dengan 25 mV, menghasilkan tegangan output Vout 5 VPP. Hitung penguatan tegangan AV-nya. Mudah saja, tinggal menyamakan satuannya. 5 menjadi 5.000 dibagi 25, 200 gitu ya. Tetap gambar 24, rangkaian penguat common emitter diketahui dulu penguat tegangannya. Jika Vin-nya 5 mV, berapakah Vout-nya? Tinggal dirubah rumusnya berdasarkan rumus dasarnya, dirubah ke kanan dan ke kiri, didapatkan Vout itu bisa dihitung dari rasio penguatan tegangan dikalikan Vin, yaitu 1,5 VPP. Sampai sini ada yang tanyakan? Sampai sini ada yang tanyakan? Belum ya. Sampai jam berapa kita? Oke, kita lanjutkan sebentar aja. Ini ya, rangkaian setara sampai rangkaian setara kita lanjutkan minggu depan. Oke. Pada rangkaian common emitter gambar 24 dan grafik gambar 25 penting untuk dicatat ya atau diperhatikan bahwa tegangan input dan output AC bergeser sebesar 180 derajat ya. Itu karena tegangan outputnya itu didapatkan dari kolektornya sini ya. Maka kalau di sini positif, maka di sininya negatif. Transistor on, basisnya on, tegangan C off karena transistornya on, maka di sini short. Kalau transistornya off, maka di sini on. Untuk cara mengingatnya begitu aja gampang, sehingga kalau itu diambilnya titiknya di sini bolak-balik kan, terbalik-balik tadi ya. Jadi sudut fasanya terbalik 180 derajat. Ya. Pembalikan fasa ya. Alasannya adalah ketika Vin menjadi positif, arus kolektor IC meningkat ya, menyebabkan VCE menurun. Demikian juga ketika Vin menurun, arus kolektor menurun menyebabkan VCE meningkat ya, terbolak-balik. Ya, kalau transistor difungsikan sebagai apa itu bukan penguat analog tetapi difungsikan sebagai switch saklar. Apabila basisnya ada on, kolektornya nggak ada off. Apabila basisnya off, kolektornya ada on. Itu bolak-balik. Bolak-baliknya 180 derajat itu. Atau bisa juga dari alasan yang ini. Ya, bisa dua-duanya untuk gampang mengingatnya. Kemudian rangkaian setaranya ya, rangkaian setara AC. Ketika menganalisis rangkaian penguat transistor adalah hal yang umum untuk menggambar rangkaian ekuivalen setara AC. Kalau tadi kita analisa DC, parameter-parameter DC-nya sudah ketemu sampai bisa menggambar tadi cut off dan ininya.
apa itu titik-titik tengahnya itu. Maka yang berikutnya yang harus dilakukan adalah analisa AC. Kalau analisa DC, komponen-komponen yang bersifat AC dihiraukan. Kalau analisa AC, komponen-komponen yang bersifat DC dihiraukan juga. Contohnya, ya, ini kita mulai dari sini, V-in. V-in-nya ada atau tetap? V-in-nya ada atau tetap? Analisa AC, V-in-nya ada atau tetap? Ada. Kapasitornya ada atau tetap? Ada. Kapasitornya kalau dilihat dari sumber DC, kalau itu DC kapasitornya kalau itu dilihat dari sumber AC maka kapasitornya bukan kapasitor lagi tetapi hubung sih. Iya, seperti yang saya jelaskan tadi, kapasitor kalau kena AC dia hubung singkat, kapasitor kalau kena DC dia terbuka. Jadi ini hubung singkat, kita lihat. Hubung singkat, benar nggak hubung singkat? Oh iya, betul. Ini ya. Oke. Kemudian, apalagi? Mana ini? Nih, R2 ada nggak? Kita lihat di sini. R2 ada nggak? Halo? R2 ada nggak? Tetap nggak? Analisa AC. Ada. R1 ada nggak? Tetap ya. Yang berubah apa? Tegangan DC itu komponen AC atau komponen DC? Komponen DC. Kalau komponen DC hilang nggak? Nah, hilangnya komponen DC itu menjadi ground. Ya, lihat ini. Nah, R1-nya tetap ada ke ground seperti awalnya, seperti gambar aslinya. R2-nya yang di sini tadi VCC jadi ground. Paham? Oke. Karena itu tegangannya itu ground, maka RC-nya ada nggak? Loh, RC-nya ada. Kan tetap. Ini ground, nggak ada pengaruhnya. Ground ini jadi ground, ini RC. Kemudian transistor, model transistor itu ada penguat arus di sini. Ya, penguat arus simbolnya ini. Mana sumber arus? Nah, ini. Oke. Kemudian satu lagi. Apa itu tadi? Kita sudah janjian. Basis emitter dioda ini, ya. Kalau ada sinyal AC masuk, dia mempunyai resistansi AC enggak? Ya, berarti di sini ketambahan resistansi AC atau disebutnya R kecil E besar. Oke, paham? Kemudian RE ini ada enggak? Ada ya. AC ada enggak? Ada. Terus ini hilang. Ya. Ya oke ya, paham ya? Mana? Nah, AC ini bukan hilang, hubung singkat, sorry. RE-nya ada di sini ya, tapi ini AC-nya hubung singkat. Ya kan? Kapasitornya hubung singkat. Pokoknya AC itu kapasitor hubung singkat gitu ya. Apapun gambarnya dimanapun gambarnya AC itu hubung singkat kapasitor. Ya, oke paham ya? Oke. Nah, ini ya, atau bisa juga disederhanakan seperti ini. Mana itu? Outputnya diambil dari mana? C kan? Di titik C ini. Ya, ini titik C, ini adalah outputnya, V-out-nya. Oke. Karena di sini hubung singkat, ya, karena kita nganalisis AC, di sini hubung singkat, ini perlu nggak digambar kalau itu hubung singkat? Nggak perlu digambar ini ya, RE-nya. Paham? Ini ada perlu, kalau ini AC-nya ini hubung singkat di sini, ini dilewati arus nggak?
Pengaruh nggak ke terhadap rangkaian? Ya sudah, hilangkan saja. Paham? Ya ini ya, tinggal RE-nya, paham? Paham, Oke, Pak. ya ini yang lainnya seperti ini. Dah. Nah, disederhanakan lagi di titik B. Nah, ini titik B ini. Ini ada 2R. Ini hubung seri atau hubung paralel nih. R1 dan R2. Paralel, ujungnya yang satu ketemu ujung yang lain, ujung yang satunya lagi ketemu ujung yang lainnya juga. Paham? Jadi R1 Paham, sama R2 bisa digambar cuma satu resistor saja yang nilainya paralel keduanya. Paham? paham, Pak. Sudah, wes sampai sak mono tok, engko apal meneh iku nih yang saya jelaskan. Minggu depan kita tuntaskan, minggu depannya lagi eh, itu Anda tugasnya Anda betulkan yang kemarin jawab tanpa saya beri keterangan itu. Oke, sampai sini bisa saya akhiri. Tolong ketua kelasnya memberikan saya recap absen. Siapa yang nggak masuk hari ini? Iya, Pak. Ya, di WA saya. Mana WA-nya, absennya? Mana ketua kelasnya? Ya benar, Pak. Ini masih mau saya gitu. Kamu kok datang terlambat tadi? Tadi di belakang, Pak, soalnya masih nyuci baju. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu. Saya tunggu absensinya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo.